Hal yang lain yang penting adalah mengenai bagaimana menjadi penyangga daripada IKN, yaitu prodi logistik. Logistik, oke. Banyak yang tidak mengerti. Ya ini prodi baru mau ada. Jadi ketika saya tanya dengan teman-teman yang ke lapangan, ya, prodi logistik itu apa? Sekarang gini loh, waktu kamu pakai online, Tokopedia atau apa, itu logistik. Bagaimana mengantar dengan biaya efisien sampai di tempat dengan baik. Dan kalau kamu lihat jalur distribusi Kalimantan Barat, barang 1.000 bisa jadi 15.000 loh ya. Betul. Kenapa? Masalah logistik. Nah, logistik akan mempelajari yang efisien dan sangat ekonomis. Termasuk ketika pandemi, yang namanya mengantar vaksin, cold storage itu apa? Logistik. Dan dengan adanya, kamu percaya saya, ketika operasi Pelabuhan Kijing sungguh-sungguh jadi, yang dibutuhkan adalah banyak logistik. Betul. Dan satu hal, orang tidak tahu, di Trisakti, 1 tahun yang masuk logistik 2.000 orang. 2.000? Ya, karena saudara sepupu saya dosen di situ. Wow. Dia masa bingung kenapa logistik di Indonesia cuma ada 3 teknik logistik. Salah satunya adalah Unika ini. Tapi masyarakat tidak mengerti kenapa orientasi mereka jadi pegawai negeri. Mereka lupa bahwa kalau kamu berjalan dari Mempawah sampai ke Sungai Duri, trust me, 5-10 tahun lagi itu kawasan industri, pergudangan. Dan itu menjadi semua tempat di mana logistik mempunyai peranan. Warehouse, gudang segala macam itu. Yang dibutuhkan logistik. Berarti Romo pengen bilang peluang kerja lulusan logistik sangat terbuka lebar. Luar biasa, bahkan di Indonesia. Wow. Kenapa? Karena semuanya dengan Tokopedia, dengan Shopee semua itu apa kalau bukan logistik? IKN juga mau ya? Logistik karena penyangga. Jadi kesalahan besar adalah orang tidak mengerti bahwa teknik logistik penting, ya kan? Itu luar biasa. Tapi di sini yang daftar cuma 9, 10. Kenapa? Orang Karena belum tahu. Tapi inilah jurusan paling favorit di luar Kalimantan. Yang kedua, agribisnis. Ya, prodi agribisnis, Romo. Mereka tidak mengerti bahwa contoh saja, durian ketika musim harganya jatuh. Orang tidak memikirkan diversifikasi, turunan derivatif dari durian dibuat jadi apa maksudnya Mo ya? Dan bagaimana dijual. Nah, sistem informasi kenapa penting? Ikatannya di situ. Kalau kamu percaya Tokopedia dan Shopee, itu sebenarnya pemasarannya di situ. Tapi orang selalu berpikir bahwa ini adalah jurusan yang tidak masuk ke PNS. Percaya saya lah, 5 tahun mendatang PNS akan terima logistik. Kenapa? Paling enggak Bengkayang dengan Mempawah. Kenapa? Karena mereka perlu orang-orang begitu. Betul. Apalagi Pelindo kan. Betul. Saya teman baik satu direktur Pelindo. Dia mengatakan peluang logistik di seluruh Indonesia itu hanya dapat sekarang masih 15%. Dari kebutuhan 100% tuh? Cuma 15%. Maka dia mengatakan, kamu magang boleh magang dan kasih tahu saya siapa yang lulus. Kenapa? Mereka butuh banget logistik. Pelabuhan Indonesia berapa? Presiden Jokowi membangun tol laut. Apa kalau bukan logistik? Hanya masyarakat kita kurang mengerti bahwa logistik adalah prime-nya sekarang. Sorry Mo ya kalau tadi kadang-kadang ketika kami ke lapangan tuh ketika kami menjelaskan tentang prodi teknik logistik mereka tanya, berarti nanti kerja jadi kurir Gen E, Gen T atau apa itu ya, mereka kadang-kadang hanya berpikir lulusannya jadi lulusan teknik logistik tuh karena kurang informasi tentang prodi. Salah satunya iya. Betul. Tapi sebenarnya yang lebih mereka nggak ngerti adalah manajemennya kan. Bagaimana memikirkan cold storage, ya kan? Buah itu rusak nggak sampai Pontianak, ya kan? Dengan alat apa yang lebih murah, lebih efisien dan lebih cepat gitu Mo ya? Itu tidak pernah dipikirkan. Kenapa? Kita masih berpikir bahwa durian dijual begitu aja. Nah, agribisnis memikirkan diversifikasi, turunan diferensiasinya, bagaimana dipromosikan melalui sistem teknologi, lalu bagaimana mengantarnya, itu logistik. Ngerti nggak? Itulah hubungan 3 prodi baru yang Romo dirikan. Lalu yang lain adalah mengenai mendirikan Fakultas Hukum Sipil dan Gereja. Sorry, mengapa hukum? Hukum itu sebenarnya kita butuh. Dimanapun juga butuh. Kan kita akan konsentrasi hukum bisnis. Hukum bisnis Bo ya? Hukum bisnis. Kenapa? Karena itu yang paling susah. Ya kan? Gini loh. Investor datang, yang ditanya pertama apa? Kepastian hukum. Bukan kepastian hukum. Tapi? Perdanya apa? Perdanya. Sorry. Ya, kan? Ya aturan hukumnya Mo ya. Oke. Saya yakin gak ada satu orang pun yang menguasai betul-betul Perda Kalimantan Barat. Ya kan? Itu yang pertama. Kedua,
Hukum bisnis mengenai kepalitan segala macam bagaimana? Hukum korporasi bagaimana? Ya kan? Emang biar siapa mengerti? Ya kan? Pidana banyak yang tahu. Banyak. Ya kan? Pidana ada banyak. Perdata dalam arti bisnis kurang sekali. Kita akan ke sana. Lalu kenapa hukum gereja? Semua pastor-pastor yang belajar hukum gereja selalu kalau nggak di Roma, di Amerika atau di Filipina. Di Indonesia belum ada kamu? Belum ada. Dan itu double task. Belajar bahasa baru atau belajar hukum gereja. Setengah mati. Kita akan memberikan itu kerjasama dengan UST. Jadi gelar S2 dari UST, lisensiat. Oke. Dan saya akan ke Filipina tanggal 17 ini dan saya akan ketemu dekannya menyerahkan kurikulum. Menyerahkan kurikulum dengan itu. Dan kalau bisa kapan MOU. Oke. Kenapa? Kita perlu menyiapkan ini lisensiat. Ya, supaya berapa kuspan yang punya tribunal pengadilan gereja? Berapa masalah kasus perkawinan nggak selesai? Kenapa? Nggak ada ahli hukumnya. Ya kan? Kita harus mulai. Oke. Ada satu lagi, Mo. Banyak orang juga bertanya hubungan Akademi Keuangan Perbankan Geraha Harta Khatulistiwa dengan San Agustin itu apa? Kenapa dipromosikan bersama? Mereka sudah dibawa Yayasan Anak Bersatu dan akan diintegrasikan mudah-mudahan tahun ini. Dan kenapa penting? Kamu tahu nggak satu-satunya Akademi Keuangan Perbankan dan Keuangan di Kalimantan ya? Itu cuma punya kita. Oh ya? Saya kaget juga. Wow, ini saya baru tahu. Saya juga baru kaget. Dan kita akan tetap akan menjadikan S1. Kenapa? Siapa yang tahu fintech? Iya sih. Tanggal 18 April saya akan membawa 3 investor berkunjung ke Filipina bertemu dengan Gubernur Bank Sentral Filipina. Tahu apa yang mereka tawarkan ke Bank Sentral Filipina? Fintech. Wow, ini peluang untuk Akup juga sebenarnya. Kita harus belajar Bitcoin, fintech, segala macam. Yang kamu lihat tradisional, akuntan, sudah ada yang namanya program. Iya. Sekarang bagaimana investasi mengenai itu? Kita akan ubah setelah dia masuk. Saya sudah mengajak berapa orang, salah satunya adalah Pak Harinowo, pembina kita. Dia orang perbankan, komisaris PCA, dia adalah pembina kita. Ya kan? Dia sudah ngomong bagaimana merestrukturisasi Akup menjadi lebih modern. Dan kita akan minta berapa orang yang mau volunteer lulusan Harvard segala macam datang ngajar di sini. Saya sudah ketemu orangnya. Jadi akan mereformasi itu semua. Dan kamu bisa bayangkan nggak? Saya punya rencana membuat S2 interdisipliner. Well, untuk itu baru untuk saya, Mo. Nah, itu menyiapkan leadership manager yang seperti saya ngomong. Orang kalau investasi perlu tahu apa? Sosiologi, budaya, supaya nggak dibakar asalnya. Ketiga, perda, ya kan. Keempat, marketing, dan bagaimana hubungan pemerintah kebijakan publik. Nah, ini harus disiapkan baik-baik. Romo, kadang-kadang yang sering kali jadi diskusi kami itu ide-ide seperti ini saya nggak tahu Romo dapat inspirasi dari mana ya. Tetapi bagi saya itu brilian banget ketika ada orang yang pengen bilang kamu sudah nggak bisa hanya memahami satu teori. Kalau kamu mau jadi leader, interdisipliner itu salah satu jalan. Kenapa? Contoh sederhana ya, Romo sebagai rektor juga, Romo background Romo kan teologi kan. Ya. Tapi paling tidak Romo belajar banyak hal di luar dari teologi untuk bisa memimpin universitas ini. Itukah salah satu alasan kenapa Romo tadi mengusulkan interdisipliner? Ya sebenarnya bukan karena saya. Oh ya, oke. Ya. Mana ada CEO yang cuma tahu keuangan? Iya. Dia akan tahu politik. Kalau enggak, dia hancur. Ya kan? Nah, menurut saya ini kenapa perguruan tinggi lulusannya awal banyak nggak dapat kerja? Karena mereka miopik. Satu skill only, one skill only. Kalau ada skill, biasanya teori, ya kan? Karena mereka nggak bisa melihat banyak hal, ya kan? Misalnya saya hadir ke daerah Papua, ya saya harus tahu tentang Papua seperti apa. Saya itu adalah studi tersendiri, ya kan? Nah, kalau enggak, kita nggak ngerti apa-apa, makanya banyak masalah, ya kan? Bukan hanya ini. Apa kamu tahu pemetaan Kalimantan Barat? 10 tahun lagi kemana? Nggak ada yang tahu. Makanya interdisipliner itu penting. Oke Romo, itu tadi tentang Romo sebagai rektor melihat program studi yang kita miliki ya. Ada yang sudah Romo sebutkan 4 fakultas dengan tentunya dengan Akup juga tadi yang akan segera bergabung. Jadi teman-teman Akup bersiap, ada banyak pembaharuan yang akan dilakukan terhadap Akup dan kita akan semakin berkembang ke depannya. Romo,
ada banyak kerjasama yang sudah dilakukan mulai dari STKIP, Akper, Akbid dulu, dan juga semenjak universitas ini berdiri. Kalau saya tidak berharap Romo menyebutkan list semuanya ya, tapi kerjasama yang menurut Romo layak untuk diketahui oleh orang-orang terbaru ini yang menarik di bidang apa saja dan dengan siapa saja Romo kerjasamanya? 3 hari yang lalu saya ditelepon dari Taiwan. Taiwan, oke. Mereka mau ngirim guru bahasa Mandarin free. Saya masih harus membicarakan dengan ketua yayasan Romo Andre bagaimana memikirkannya, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat secara regional, ya kan, bukannya regional, internasional, bahwa kawasan Cina yang paling berkembang kan. Maka kalau cuma bahasa Inggris nggak cukup. Saya sudah ke Taiwan, udah bicara dengan 2 universitas untuk memikirkan itu. Dan bahkan kita memikirkan double degree, ya kan? Itu Taiwan. Filipina jangan ngomong lah. Oh ya, kita udah punya perjalanan panjang tuh dengan Filipina. Itu sister university UST dan semuanya. Bahkan mereka menawarkan program blended untuk S2, ya MBA. Saya selesaikan kontrak. Lalu masalah yang lain adalah Jerman, Dresden. Mereka sudah ke sini 2 kali, 3 kali mahasiswa mereka sudah magang di sini. Kita sudah 1 kali dan setiap tahun kita ke sana untuk konferensi. Saya sudah dapat surat dari asisten jenderal saya di Roma, bagaimana dia memikirkan begini. Kalau akademi institusi di bawah Ordo, kalau untuk teologi dan hukum gereja, kita bisa kerjasama dengan Pontifical University Santo Thomas Aquinas Angelicum di Roma. Selain UST. Lalu Freiburg, Switzerland, ya kan. Lalu universitas yang lain yang baru kami akan diskusi adalah, saya mungkin tahun depan akan ke Amerika, Providence College. Providence College. Itu punya Dominikan. Dan mereka punya bahasa Inggris segala macam, bahkan Asian Studies loh ya. Saya barusan lihat videonya kemarin soalnya. Providence College. Dan di Amerika Latin kita punya Universitas Santo Thomas Colombia, saya kenal betul. Universitas de Notre Santo Thomas de Aquino de Argentina punya universitas. Lalu Nicaragua kita punya universitas. Washington teologi kita punya. Salamanca saya pergi 3 kali punya. Oxford kita punya. Toulouse kita punya. Bahkan Universitas Internet Domuni punya Dominikan. Domuni, Belgia ya. Dan kita akan mengirim 4 orang ke Manila dalam waktu dekat, tanggal 16-17 mereka berangkat, 17 Maret ini. Belajar homeschooling dari Angelicum College Manila. Yaitu bagaimana dalam survei kita 35% orang itu mau kuliah tapi nggak mampu. Karena kalau mereka ke kampus meskipun di Ngabang nggak mampu. Mengapa kita nggak hybrid, kita ke mereka, ya kan? Nah, program studi dengan sistemnya, platformnya harus kita pelajari. Jadi kita ingin the most affordable kampus untuk semua orang. Ya, ada 4 orang, Romo Chen, Romo Apo, Ibu Monik dan Pak Hendra akan berangkat ke Filipina tanggal 17 April. Mereka akan selama 1 minggu mengikuti benchmarking study di Angelicum College di Manila untuk belajar homeschooling. Ya kan? Wah. Ini kalau kita dengar list kerjasama dan terobosan-terobosan lewat kerjasama yang disampaikan, saya hanya pengen bilang, San Agustin ready, kita akan berkembang dengan sangat pesat. Yang penting apa yang dibawanya ready. Iya. Infrastrukturnya. Bahkan kita punya mass media kan. Iya. Oh ya. Yang sekarang kita begini, kenapa? Karena satu prioritas Dominikan itu ada 4. Higher Theological Reflection, Education, Justice and Peace, ya, mass media. Mass media termasuk. Itu prioritas sejak tahun 76. Maka di Frater itu masuk Dominican Student Media Center. Dan mereka belajar media dan kita akan memperbesar, menginvest untuk media center. Bahkan saya sudah minta launching TV kampus tahun ini ya. Lalu yang keempat adalah mengenai bagaimana penginjilan di daerah yang sekuler, yang Eropa sebenarnya. Makanya tadi itu sebenarnya menjawab ada satu pertanyaan yang sebenarnya saya mau berikan ke Romo tuh. Kadang-kadang muncul pertanyaan sederhana ya. Ketika Rektor San Agustin memilih untuk mengembangkan mass media seperti ini pertanyaan nakalnya. Kurang kerjaan kah mengurus kampus? Why this is important? Why is this ya, karena ini prioritas Ordo. Dan semua yang kamu lihat gini loh.
anak muda tidak akan pernah mendengar saya khotbah lagi. Ya kan? Mereka akan melihat mass media. Dan saya udah menjamin bahwa tahun depan kita sudah membeli alat-alat, kamu udah tahu kan. Dan kita akan launching TV kampus semester depan. Ya. Bersiap nih. Jadi harus benar-benar kita harus kuat soal itu. Bukannya itu, saya pengen mass medianya ujung tombak. Dikembangkan sendiri di luar universitas tapi dalam kerangka universitas. Karena ini adalah prioritas ordo. Tidak bisa ditawar. Ya kan? Ya karena memang itu menjadi pertanyaan bukan hanya teman-teman luar, termasuk di dalam juga kenapa kemudian gebrakan pertama Romo sebagai rektor tuh mass media. Salah satu diakon yang akan tinggal di sini akan tugasnya adalah orang yang bekerja lama di media center. Dominikan, medianya Dominikan Ya, maksudnya. dan dia kuliah Islamic Study. Dan dia akan ke Kairo. Wow. Jadi dia akan di sini selama 5 bulan untuk membantu, dan saya yakin setelah lapisan dia akan bantu juga di sini. Makanya surat dari jenderal ini ada mengenai saya kerjasama dengan dimanapun juga. Wow. Romo, itu tadi bagaimana kerjasama yang Romo bangun, yang universitas ini bangun, kemudian akan berdampak kepada perguruan tinggi kita. Sebagai seorang rektor, saya tahu Romo punya banyak program di Renstra kita. Kalau boleh di-highlight Mo ya, untuk pengembangan SDM dan infrastrukturnya, apa yang pengen Romo ceritakan? Kalau boleh di-highlight yang pertama saya mulai dengan kita harus menguatkan sistem internal. Apa artinya itu Mo? Sistem internal? Statuta semua harus jalan. Oke. Ya, saya mau ini bukan soal personal. Statuta, manual kerja kita sudah punya. Saya yakin tidak semua orang punya manual kerja. Kita yang punya dari urutan A sampai Z semua di situ ada. Tidak berarti sempurna tapi kurang lebih lengkap. Itu adalah sistem kita, ya, kultur kita, kultur organisasi. Yang kedua adalah saya meminta adalah innovation dalam teaching. Satunya homeschooling dan juga apapun juga. Saya pikir belajar harus fun. Ya, belajar tidak boleh tidak fun. Kenapa? Sekarang sudah beda. Ya, dunia pendidikan berubah. Sudah berubah dan harus mengikuti secara speed perkembangan dunia. Dan menurut saya perkembangan kita, kurikulum cara kita berpikir terlalu lambat dibandingkan dengan perkembangan dunia. Sorry Mo, mungkin suatu saat juga dosen-dosen mengajar bisa by podcast kan sebenarnya? Ya, sangat mungkin. Bahkan sebenarnya tidak perlu kampus. Ya kan? Dalam tanda kutip loh ya. Bukan tanda kutip. Dulu saya itu tidak membangun kampus seperti Ilong. Saya memakai kontainer. Maksud Romo kampus building, gedung maksud Romo. Ya. Pertama kampus building kontainer. Kedua co-working space. Ketiga di mana juga bisa mengajar. Iya sih. Ya kan. Saya ini dosen di UST. Saya mengajar di Pontianak kok. Ya kan. Enggak perlu lagi seperti dulu. Ya kan, konsep harus berubah. Mungkin COVID itu juga membuka kacamata kita. Ya, itu benar, tapi sebenarnya bukan hanya COVID. COVID membuat kita biasa saja. Tapi sebenarnya perkembangan sudah jauh. Kalau infrastruktur, ya kita perlu membangun kolam renang. Kita perlu membangun perumahan dosen. Kita perlu membangun gedung serbaguna. Yang saya harapkan 1-2 tahun ini terjadi. Karena orang yang membantu semua sudah siap. Kita nggak siap sebenarnya. Tanah kita belum selesai, ya kan. Lalu banyak hal lagi, pertokoan. Wow. Ya kan? Itu di mana mau nanti rencananya? Ilong. Di kampus utama di Ngabang ya? Di kampus utama. Oke. Ya kan? Dan saya sudah akan ketemu orang. Sebenarnya saya lagi belum punya waktu, ada yang menawarkan saya ruang metaverse. Wow. Karena kita punya mahasiswa, ada SSI, harus belajar metaverse. Ya. Nah, itu tidak bisa enggak. Ya kan? Saya ini dasarnya teologi. Ya itu kan? tadi saya bilang kan. Tapi seperti saya katakan, kalau nggak interdisiplinari tidak bisa, ya kan. Dan harus mengolah dengan baik universitas. Sekali lagi, universitas bukan soal untung, soal impact. Wow. Ya, adalah sangat arkaik atau kuno, klasik. Kalau mendirikan universitas cuma mencari uang. Kalau kamu lihat semua budget kita, 70% pendapatan kita kembali pada universitas kok. Betul. Kenapa? Pengembangan nomor 1, impact nomor 1, bukan laba. Tidak mengatakan tidak perlu laba. Justru laba itu dikembalikan. Iya. Namanya social business. Iya. Ya kan? Harvard tahu betul. Iya. Saya baca betul tentang itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan untung. Untung itu shortcut. Awalnya kamu banyak untung. Tapi kalau kamu nggak inovatif, tidak berpikir bagaimana impact, nggak ada yang mau masuk lagi. Itu kelemahan banyak sekali yang mungkin gini loh.
waktu Indomaret dan Alfamaret belum terbentuk, pasar tradisional itu sangat menguntungkan. Ketika inovasi baru, not business as usual lagi. Perguruan tinggi harus not business as usual. Ya kan? Maka media center, gini loh, saya ingin TV kampus itu berperanan penting untuk impact pada masyarakat. Dan masyarakat adalah tujuan kita. Dan mereka juga akan kembali pada kita. Ngerti nggak? Karena mereka merasakan manfaatnya. Jadi kalau cuma ngomong untung, pertanyaan saya, kenapa saya harus memberi untung sama kamu? Ya kan? Kenapa nggak lain-lain? Makanya masalahnya menjadi persaingan harga. Tapi kalau impact itu beda. Ya kan? Dan menurut saya salah besar. Ya kan? Wow. Kampus saatnya untuk berdampak ketimbang kemudian mencari keuntungan-keuntungan finansial. That's a good point, Romo. Terakhir, Romo. Ini kampus dengan nama Universitas Katolik Santo Agustus Hippo, dan tadi Romo sudah katakan mayoritas di Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten tadi mayoritas orang Katolik. Apa harapan Romo terhadap umat Katolik terutama untuk kampus ini, Mo? Dan juga pendidikan tentunya. Universitas Katolik di sini paling murah. Bayarnya bulan cuma 500.000. Ada SMA yang lebih mahal, Mo ya? SMA lain lebih mahal daripada kita. Tapi orang selalu mengatakan tidak bisa bayar. Bukan tidak bisa bayar, tidak menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Konsumtif kita bukan ke arah universitas karena ke pendidikan, karena pendidikan dianggap tidak bisa langsung dilihat. Tapi bayangkan 10 tahun lagi tidak ada orang yang kuliah. Keluargamu tidak ada yang kuliah. Mau jadi apa? Dengan IKN masuk, sekarang kita jujur terbuka lah. Berapa pegawai negeri IKN yang terima dari Kalimantan Barat? 0. Itu data yang semua orang bisa akses loh, Mo. 0. Iya. Ya, kenapa? Nggak ada orang ahli. Saya nggak mengatakan kita akan menciptakan ahli karena S1 tok kan. Kalau mau S3. Paling nggak basic. Kerek aja nggak punya. Ya kan? Harapkan PNS. Berapa diterima per tahun? Nggak ada, banyak. Jadi pegawai honorer 350.000, 500.000. You mau? Kalau saya nggak mau. Kenapa? Mau makan apa? Ya kan? Makanya harus berpikirnya panjang. Jadi masalah kita itu bukan nggak punya uang, tidak melihat pendidikan sebagai prioritas. Maka saatnya berpikir. Kalau IKN, jangan pernah menyalahkan orang luar datang. Itu mentalitas yang sangat konyol. Saya sebagai pimpinan perusahaan, ya, korporasi besar, saya nggak akan mendidik orang. Yang saya butuh orang yang siap pakai. Kenapa saya harus mengeluarkan uang untuk mendidik dia lagi untuk kerja? Nggak mau saya. Itu logika mereka. Ya kan? Jadi harus menyiapkan yang ada. Ya kan? Kalau nggak bisa, kalau bersaing, jangan ribut. Jangan mengatakan cuma hanya orang luar dipakai. Lalu nyatanya orang dalam nggak bisa dipakai. Dan kita nggak siap untuk itu juga. Iya, dan siapa yang mau memakai orang hanya untuk menolong orang? Ya kan? Perusahaan itu bukan departemen sosial. Ngerti nggak? Itu jelas. Saya berkali-kali ngomong itu tuh. Bukan departemen sosial. Jangan pernah ngomong dengan pemimpin perusahaan, direktur, tolong bantu pengertian, kebijaksanaan. Nggak ada. Nggak bisa keluar. Jadi kalau kamu mau menyiapkan anakmu dan memikirkan masa depan, gini loh, apakah kamu mau anakmu seperti kamu atau lebih parah dari kamu? Nah, Universitas Katolik ini menyiapkan skema cuma 550.000, 500.000 untuk sebulan, itu nggak masuk akal. Dan sebenarnya kalau dipikir keuntungan dari mana? Saya misa 1 kali 10 juta, ngerti nggak? Buat apa saya ngambil uang receh, ngerti nggak? Kalau bukan untuk bagaimana menyiapkan SDM di sini, ya kan? Dan itu bisa dilihat bagaimana pengembaliannya. Ini semua kan hasil daripada kita dapat, kita investasikan. Ini media center, anak-anak bisa belajar, ya kan? Bagaimana di luar kemampuan mereka sebagai orang matematika segala macam kan. Sebenarnya itu. Maka saya harapkan dukungan umat itu bukan karena apa? Demi kamu, bukan demi saya. Saya mah bye-bye. Saya punya universitas di St. Thomas University Manila. Kau pikir saya akan pusing? Saya nggak akan pusing, ya kan? Saya makan 3 kali tanggung, 2 kali tanggung. Kalau saya sakit selalu VIP, mati aja saya tahu kuburan saya di mana. Kenapa saya pusing? Ya kan? Tapi kamu yang harus pusing, bukan saya. Jadi jangan bikin saya pusing. Ngerti gak? Ya kan? Maka dari itu,
Saya mengharapkan bahwa orang tua itu sadar bahwa pendidikan penting, dan di sini kami menawarkan skema yang murah. Kamu tidak pernah akan temukan yang namanya uang sekolah bulanan 500.000, 550.000. Nggak ada. Kami itu pernah cek Mo ya, ada salah satu sekolah di Kalbar itu SD itu lebih besar SPP-nya daripada kita SD loh ya. Udah nggak usah ngomong lah. Di Jakarta SD aja 30 juta. Ya kan? Itu dibilang mahal. Mahal dari mana? Tapi saya setuju. Mungkin karena kita masih belum beranggapan bahwa pendidikan itu prioritas perguruan tinggi. Ada dua masalah kita. Pendidikan bukan prioritas. Kedua, karir di luar PNS bukan tujuan. Oke sih. Ya kan? Masalahnya cuma pada masalah pertama adalah masalah mindset. Kedua masalah gengsi. Saya nggak mau jadi pegawai negeri. Bukan karena saya nggak pegawai negeri itu jelek. Ya kan? Saya mau jadi pengusaha. Artinya kan ruang untuk berkarya, bekerja lain kan masih banyak sebenarnya, sangat banyak. Gini loh, banyak kritikan tentang perguruan tinggi menciptakan orang tidak bisa bekerja. Salah. Pengalaman saya, banyak tawaran dari Jawa datang, nggak mau diambil. Kita sama-sama tahu itu. Nah, ini perawat-perawat kalau dikirim ke Jepang, Filipina tuh mengirim 70% perawat ke Jepang. Kita kalau dikirim ke Jepang, nggak ada yang mau. Jadi jangan bilang nggak ada pekerjaan, nggak mau kerja, gitu aja jawabannya. Mentalitas kita belum siap. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita dulu saya berpikir menciptakan duplikasi penggandaan sehingga orang nggak punya lapangan kerja. Setelah saya masuk dunia pendidikan, bukan, orang memilih untuk tidak kerja karena mereka punya mindset ke luar negeri susah segala macam. Lihat orang Filipina. Mereka kerja di mana-mana. Itu terkenal banget tuh. Terkenal dan banget. mereka pulang dengan bangun rumah yang bagus. Orang kita, apa yang kita buat? Pembantu rumah tangga. Ya kan? Jadi perawat nggak mau. Kenapa? Orang tua tidak mengizinkan. Kedua, lebih baik jadi pegawai negeri. Menurut saya salah. Ya kan? Bukan berarti saya mengatakan pegawai negeri itu buruk. Saya mengatakan bahwa untuk masuk pegawai negeri, kesempatan kan terbatas. Karena slotnya juga terbatas. Slot terbatas. Tapi ada hal di luar pegawai negeri yang sebenarnya kemungkinan lebih terbuka, ya kan? Tapi kita nggak mau. Lalu kita teriak, sekolah nggak ada guna. Enggak, kamu yang nggak berguna menurut saya. Jadi saya kira teman-teman ya, perguruan tinggi ini membuat skema-skema tadi yang direncanakan Romo Robby ini sebagai rektor itu untuk mengembangkan banyak hal, dan saya kira visi tentang pengembangan pendidikan tinggi di Kalimantan Barat dan dampak kita ke depannya itu visi yang tidak akan pernah lepas dari kampus ini. Juga tentang bagaimana secara historis kita mulai dari pinggiran untuk membangun pendidikan. Satu pesan saya terakhir, ini Universitas Katolik yang baru dibentuk 3 tahun. Kalau umat tidak mendukung, it's now or never. Oke. Kalau pengalaman ini gagal, jangan harap akan punya lagi. Ya, dan ini harus menjadi kebanggaan kita sebagai orang Katolik bahwa Kusupan mau menyiapkan resources untuk itu. Kalau you gagal, lu gak akan punya. Ini pertaruhannya besar. Karena pengaruhnya besar. 20 tahun lagi anak-anak di sini mungkin jadi gubernur, bupati, kepala dinas, polisi, tentara, pengusaha. 30 tahun yang lalu, 20 tahun lagi mereka akan menjadi orang. Ya, contoh guru-guru. 10 tahun lagi, kalau kita nggak punya guru di sini, gurunya datang dari luar. Jangan kamu teriak bahwa gurunya dari luar. Ya, tapi kita mau sekolah Katolik, ada daerah Katolik, gurunya Katolik. Bukan karena kita rasis, karena mereka memahami daerah. Iya. Secara demografi juga kan seperti itu. Lalu mereka tidak melihat ini. Nah, kenapa pertanyaan banyak orang? Kenapa nggak mendirikan PGSD? Ah ya itu. Kenapa bukan PGSD Mo? 10 tahun lagi sudah pasar jenuh. Ya kan? Itu mau di kolom-kolom komentar di medsos kita tuh cukup banyak ngatakan kampus buka PGSD dong gitu Mo. Short time itu membuat murid naik. Tapi ke depan setelah lulusan sampai 500.000 orang, mau kerja di mana? Mendingan tidak mendirikan PGSD yang sudah ada di kampus-kampus lain, itu dijalin saja dan ikut. Sebagai informasi minggu lalu SMA Kanisius Jakarta Menteng terkenal nggak? Iya banget Mo. Minta guru olahraga dari kita. Iya. Universitas ini? Iya. Dan mereka tahu bahwa kita punya PJKR, mereka minta dikirimin 2 orang
untuk jadi guru olahraga. Itu Teman-teman SMA PJKR. Kanisius loh ya. Kanisius Jakarta Elementary Iya itu kan? terkenal banget tuh. Tapi saya nggak yakin mahasiswa kita mau ke sana. Bukan soal capable atau enggak ya, mau apa enggak kan? Heeh. Jadi kenapa jauh dari orang tua, Iya. mendingan jadi PNS? Saya dapat bukan SMS, WA. Kanisius minta 2 guru olahraga. SMA Kanisius Menteng loh ya. Saya kasih tahu seperti Wah. apa loh ya. Minta dari Unika Santo Agustinus loh ya. Dan beberapa Ursula juga minta. Wow. SMP SMA Ursula Jakarta. Alumni kita bersiap. Kita sudah Saya nggak bohong, dibutuhkan. saya dapat itu WA itu. Romo bisa siapkan nggak? Saya nggak bisa jawab. Saya kasih yang prodinya. Saya nggak tahu prodinya ngomong apa. Kebutuhan guru olahraga di sekolah Katolik seluruh Indonesia itu gede. Ini sebenarnya bukannya Katolik, Bu. Kalau kita lihat data peluang kerja lulusan PJKR tuh setiap bulan tuh selalu ada, Mu. Setiap bulan selalu ada. Tapi mau atau enggaknya. Nah itu makanya ketika saya masuk ke dunia pendidikan, saya selalu mengatakan perguruan tinggi tidak jenuh, tapi banyak yang tidak memilih untuk tidak kerja. Ya, Itu aja. iya. Itu kesalahan bukan daripada pendidikan, tapi kesalahan orang yang memilih. Ya. Ya, Romo, terima kasih banyak. Saya kira visi cerita sudah kita dengarkan dari Romo Robini, Rektor Universitas Katolik Santo Agustus Hippo. Teman-teman, terima kasih yang nonton Sunpod. Jadi kita akan masuk ke nanti tamu-tamu berikutnya. Jadi kita akan selalu banyak mendengarkan cerita. So, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Sunpod Inspired by Stories. Terima kasih.